Halo anak-anak kelas 8 jenjang SMP, kita ketemu lagi pada pembahasan mata pelajaran IPA hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, khususnya pada bagian gerak benda. Sebelum kita mulai, kita wajib bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi tangan dan kaki sehingga kita dapat dengan mudah mengambil barang yang kita butuhkan atau bergerak menuju suatu tempat yang kita inginkan. Nah, ketika kita bergerak menuju suatu tempat, tentu kita akan melintasi sebuah lintasan dengan kecepatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Nah, tahukah kamu bagaimana hubungan antar ketiganya? Bagaimana hubungan antara panjang lintasan, kecepatan, dan waktu? Nah, untuk mengetahui hubungan dari ketiganya, kita akan bahas sebentar lagi. Tetapi yang perlu kita bahas pertama adalah tentang apa itu gerak. Nah, suatu benda dikatakan bergerak terhadap titik acuan atau terhadap benda lain apabila jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi, benda bergerak bila mengalami perubahan posisi terhadap sesuatu yang digunakan sebagai acuan. Bu Guru akan kasih ilustrasinya sebentar lagi. Nah, konsep gerak yang sebenarnya itu adalah gerak bersifat relatif. Maksudnya relatif itu adalah bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Contohnya, Ali yang duduk di bangku bis berangkat dari terminal. Pernyataan ini dapat kita katakan bahwa Ali dan bis bergerak terhadap terminal, dan yang kedua Ali tidak bergerak terhadap bis. Jadi bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Ali dan bis bergerak terhadap terminal, berarti titik acuannya adalah terminal. Ali dan bis tentu mengalami perubahan posisi terhadap terminal. Yang kedua, Ali tidak bergerak terhadap bis. Mengapa disebut dia tidak bergerak? Karena Ali berada di dalam bis. Jarak antara Ali dan bis itu tidak berubah, sehingga Ali dikatakan tidak bergerak terhadap bis. Nah, untuk menyatakan apakah suatu benda bergerak atau tidak, harus ada titik acuannya. Dengan titik acuan yang berbeda, benda dikatakan bergerak atau tidak bergerak, sehingga gerak adalah pengertian relatif. Contoh yang lain, anak-anak semua bisa perhatikan, Amir akan membeli kecap di toko yang berada di seberang jalan. Ini si Amir kemudian mau ke warungnya ini, ke tokonya yang seberang jalan. Nah, kemudian di dalam mobil ada Budi, Chandra, Danang, dan Eni sedang berada di dalam mobil yang mengantarnya ke sekolah. Nah, di sini sudah ada 4 orang siswa beserta sopir yang akan pergi ke sekolah. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah mobil bergerak terhadap Amir? Nah, Amir ada di sini. Ini ada mobil. Mobil pasti mengalami perubahan posisi terhadap Amir. Karenanya mobil dikatakan bergerak terhadap Amir. Jadi jawabannya ya. Yang kedua, apakah mobil bergerak terhadap Eni? Nah, Eni tidak mengalami perubahan posisi terhadap mobil, sehingga mobil dikatakan tidak bergerak terhadap Eni. Yang ketiga, apakah mobil bergerak terhadap pohon di tepi jalan? Karena mobil ini sedang bergerak dengan mesinnya, sehingga posisi antara mobil terhadap pohon yang ada di pinggir jalan otomatis berubah, sehingga mobil dikatakan bergerak terhadap pohon di tepi jalan. Kemudian yang keempat, apakah mobil bergerak terhadap Pak Supir? Nah, posisi Pak Supir dengan Eni sama-sama di dalam mobil, sehingga mobil dikatakan tidak bergerak terhadap Pak Supir. Kenapa? Karena posisinya tidak berubah.
Yang kelima, apakah mobil bergerak terhadap Budi? Kasusnya sama, Budi berada di dalam mobil sehingga mobil tidak bergerak terhadap Budi. Oke, kemudian yang dapat kita simpulkan terakhir adalah gerak itu bersifat relatif, bergantung pada titik acuan yang kita gunakan. Nah, karena itulah ada yang disebut dengan gerak semu dan gerak sebenarnya. Gerak semu itu kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika seseorang naik kereta api ke arah barat, batang-batang pohon di luar kereta api seolah-olah tampak bergerak berlawanan atau ke arah timur. Padahal sebenarnya batang-batang tersebut diam di tempat. Inilah yang dikatakan gerak semu. Sama halnya dengan anak-anak, ketika anak-anak berada di dalam mobil, anak-anak melihat keluar jendela, di luar anak-anak bisa melihat pohon-pohon bergerak berlawanan arah terhadap arah mobil anak-anak. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu. Nah, contoh gerak semu yang lain adalah gerak semu harian matahari yang terlihat terbit dari timur dan terbenam di barat, serta gerak tahunan matahari. Nah, menurut lintasannya, gerak sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada gerak lurus atau gerak dengan lintasan yang lurus. Kemudian ada gerak melingkar atau gerak dengan lintasan yang berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Bisa jadi setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Yang ketiga ada gerak parabola atau gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, anak-anak bisa melihat nanti perbedaan antara lingkaran dan parabola. Yang keempat, gerak tidak beraturan, yaitu gerak dengan lintasan yang tidak beraturan. Nah, berbicara tentang gerak, yang tadi kita bahas di awal, bahwa kita bergerak berarti ada lintasan yang kita lalui dengan kecepatan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Berbicara mengenai lintasan, tidak terlepas dari dua besaran, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini sama-sama mengukur lintasan. Hanya saja keduanya berbeda karena kalau jarak itu dihitung seberapa jauh benda itu bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Jadi kalau anak-anak bisa lihat di gambar, ini ada titik awal kemudian titik akhir. Lintasan yang dilalui oleh si anak tersebut adalah yang sebelah sini. Nah, jarak yang ditempuh itu yang dihitung adalah yang ini, yang Bu Guru tandai. Nah, kemudian kalau perpindahan itu adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah, dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Jadi enggak peduli bentuk lintasannya seperti apa, apakah dia jalannya ada naik turunnya, ataukah ada percabangannya, jalan alternatif lain atau sebagainya. Intinya perpindahan itu hanya menghitung posisi awal sampai posisi akhir. Jadi hanya ini. Nah, makanya Bu Guru sudah kasih tanda untuk lintasan yang sebelah sini, kemudian perpindahannya yang sebelah sini. Perbedaan antara kelajuan untuk jarak dan perpindahan, perbedaan yang lain adalah untuk jarak dia termasuk besaran skalar karena hanya memiliki besar saja tetapi tidak memiliki arah, sedangkan untuk perpindahan termasuk besaran vektor karena perpindahan itu juga punya arah. Jadi berpindah sejauh 5 langkah ke kanan. Itu disebut dengan perpindahan. Sedangkan untuk jarak, menempuh jarak sejauh 10 km tanpa arah. Nah, Bu Guru ilustrasikan jarak dan perpindahan seperti ini. Semisal seorang anak berada di posisi awal, bergerak ke arah timur sejauh
4 km, kemudian berpindah atau berbelok ke arah utara sejauh 3 km. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jarak yang ditempuh itu kita bisa jumlahkan panjang lintasannya. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 km. Tapi kalau perpindahan yang kita hitung adalah yang bagian sininya. Ini yang kita hitung sebagai perpindahan. Nah, yang di atas yang kita sebut dengan perpindahan. Caranya mencari, silahkan terapkan teorema Pythagoras kalau misalkan bentuk lintasan atau bentuk pergerakan dari orang tersebut seperti yang Bu Guru gambar. Oke, teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa perpindahan itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian kita tarik akar. Jawabannya nanti adalah 5 km. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita balik ke kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, secara matematis kita akan tulis seperti ini. Jangan dilupakan, ini adalah rumus yang penting yang harus anak-anak selalu ingat. Nah, keterangannya adalah V itu menyatakan kelajuan dengan satuan meter per sekon, kemudian S itu adalah jarak dengan satuannya meter, kemudian T itu adalah waktu yang satuannya adalah sekon atau detik. Nah, kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, kelajuan juga diukur dengan menggunakan speedometer. Speedometer itu adalah yang kalian lihat ketika kalian bawa motor atau menumpang motor orang tua atau di mobil anak-anak. Itu bagian depan ada skala-skala yang kalau motornya digas itu ada jarum yang bergerak ke kanan, kemudian ketika kalian mulai mengerem ada jarum juga yang mengarah ke kiri. Nah, itu menunjukkan kelajuan yang sedang ditempuh. Ingat kelajuan. Kenapa kelajuan, Bu Guru? Karena kalau anak-anak lihat dari speedometer, anak-anak tidak pernah tahu arah geraknya di kemana. Kalau hanya lihat dari speedometer, anak-anak tidak tahu arah geraknya kemana, sehingga hanya memiliki besarnya saja. Sehingga inilah yang disebut dengan kelajuan yang diukur dengan menggunakan speedometer. Sedangkan kecepatan itu adalah besarnya perpindahan yang dialami benda yang bergerak dalam jangka waktu tertentu. Hampir mirip ya rumusnya, hanya saja di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama V, kemudian ada tanda panah di atasnya itu menyatakan kecepatan. Oke, ini agak bergerak sedikit. Yang satuannya sama meter per sekon. Kemudian ini kita baca delta S. Jadi yang ini kita baca delta S itu menyatakan perpindahan yang satuannya meter. Kemudian T itu adalah waktu yang satuannya sekon. Nah, kecepatan ini yang merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Kalau kita mau bilang kecepatan, itu harus kita nyatakan berapa kilometer per jam ke arah mana. Nah, kecepatan inilah yang diukur dengan menggunakan GPS. Nanti kalau misalkan ini ada di mobil-mobil yang agak canggih, itu ada GPS-nya. Nah, di GPS ini nanti akan muncul kecepatan yang sedang dikendarai, kemudian arahnya. Nanti ada tanda panah yang menunjukkan ke arah mana anak-anak bergerak. Jadi, untuk kelajuan itu dihitung dengan menggunakan speedometer, sedangkan untuk kecepatan bisa anak-anak ketahui dengan menggunakan GPS atau Global Position System. Oke.
Nah, ini adalah ilustrasi dari kelajuan dan kecepatan. Contohnya, si A melangkah ke kanan sejauh 100 meter, kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Jadi posisi awal di sini, kemudian dia bergerak 100 cm, 100 meter ke arah sini, kemudian balik lagi selama sejauh 50 meter. Ini terjadi dalam waktu 25 detik. Nah, beberapa yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, jarak yang ditempuh oleh si A itu adalah 100 meter ditambah 50 meter, jadi totalnya ada 150 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh A dihitung dari posisi semula itu hanya 50 meter. Bisa perhatikan di sini? Nah, jadi perpindahannya hanya sebagian sini saja. Nah, sehingga apabila kita hitung kecepatan dari si A, yang kita hitung adalah seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah perpindahannya. Sehingga kecepatan yang digunakan oleh si A itu 50 dibagi 25 itu dapatnya 2 meter per sekon. Tetapi kelajuannya itu adalah 6 meter per sekon. Yang kita gunakan adalah jarak, jadi 150 dibagi 25 itu ada 6 meter per sekon. Jadi perbedaannya, kalau kecepatan yang kita gunakan adalah perpindahan, sedangkan untuk kelajuan yang kita gunakan adalah jarak. Nah, ini adalah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Yang pertama, kalau kecepatan itu berkaitan dengan perpindahan, sedangkan kelajuan itu berkaitan dengan jarak tempuh. Ini yang pertama. Kemudian kecepatan dihitung dengan cara membagi perpindahan dengan waktu, sedangkan untuk kelajuan membagi jarak terhadap waktu. Kemudian kecepatan dihitung atau diukur bisa menggunakan GPS, sedangkan speedometer itu digunakan untuk mengukur kelajuan. Nah, persamaannya itu kelajuan dan kecepatan sama-sama menggunakan satuan meter per sekon dan berkaitan dengan gerak. Nah, setelah kita membahas tentang kelajuan dan kecepatan, yang berikutnya kita bahas adalah tentang percepatan. Apa sih percepatan, Bu Guru? Nah, kalau misalkan anak-anak sudah sering mendengar kata kelajuan atau kecepatan, percepatan ini mungkin agak sedikit jarang anak-anak dengarkan. Tetapi anak-anak sering sekali mengalami percepatan ini. Contohnya, ketika anak-anak sedang berkendara, bawa motor atau sedang dibonceng oleh orang tuanya. Nah, ada satu ketika anak-anak terlalu ngebut, kemudian dalam satu ketika orang tuanya ngerem, kemudian laju motornya itu menurun, kemudian digas lagi sehingga naik lagi, semakin lama semakin cepat. Nah, disanalah percepatan bekerja. Nah, ketika seseorang berkendara, sangat sulit mempertahankan kecepatan laju mobilnya. Kadang lebih cepat, kadang melambat. Artinya ada perubahan kecepatan yang terjadi. Perubahan kecepatan yang terjadi selama selang waktu tertentu ini yang disebut dengan percepatan, yang secara matematis dilambangkan dengan A dan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi yang harus anak-anak ingat bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Berikutnya kita sajikan ilustrasi bagaimana perubahan kecepatan terjadi pada benda yang bergerak. Ini adalah ilustrasinya. Kemudian kalau kondisi nyatanya bisa anak-anak bayangkan ketika anak-anak bawa sepeda di jalanan yang menurun. Tanpa anak-anak kayuh pun semakin lama semakin cepat laju sepeda anak-anak. Nah, ini kereta troli yang diluncurkan pada bidang yang dimiringkan, kemudian dilihat ketukan pada pita. Ini yang digunakan nanti adalah ticker timer. Sayang sekali kita tidak bisa bertemu. Nah, jejak ketukan pada pita ticker timer yang didapat itu seperti ini.
Nah, ini. Dari sini anak-anak bisa lihat makin lama jaraknya makin jauh per detik, itu artinya ada perubahan kecepatan dari kecepatan awalnya yang rendah sampai ke kecepatan awalnya yang tinggi, sehingga di sini ada perubahan kecepatan atau dengan kata lain ada percepatan yang bekerja. Nah, kereta troli yang sudah dipasangi pita tikar timer itu dipasangi pita kertas dihubungkan dengan tikar timer, diluncurkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan yang besar. Jejak ketukan pada pipa kertas semakin lebar yang menunjukkan kecepatannya makin besar. Kereta ini mengalami percepatan. Yang harus anak-anak ingat itu bahwa percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, secara matematis percepatan itu kita rumuskan sebagai berikut. A itu kita rumuskan dengan A sama dengan delta V dibagi delta T, dengan delta V itu kita hitung dengan VT kurang V0. Apa sih A, delta V, delta T, VT, dan V0? Ini keterangannya sudah Bu Guru kasih ya. A itu adalah percepatan, ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian delta V itu adalah perubahan kecepatan. Kemudian delta T adalah perubahan waktu. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Kemudian VT itu adalah kecepatan akhir dengan satuan sama meter per sekon. Nah, untuk gerak dipercepat itu nilainya akan positif, nilai percepatannya bernilai positif. Sedangkan untuk gerak diperlambat beraturan nilai A-nya negatif. Jadi ketika A bernilai negatif itu tandanya benda sedang diperlambat, sedangkan apabila A bernilai positif berarti benda tersebut sedang mengalami percepatan. Nah, ini Bu Guru kasih beberapa latihan soal terkait gerak yang sudah lewat tadi. Yang pertama, temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak 180 meter membutuhkan waktu 30 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan benda tersebut atau sepeda tersebut. Hal pertama yang harus anak-anak ingat ketika bertemu dengan soal cerita adalah membuat apa yang diketahui dari soal dan yang ditanyakan apa. Itu yang harus anak-anak ketahui terlebih dahulu. Nah, di soal itu sudah ada jarak yang ditempuh temanmu sejauh 180 meter. Bu Guru tulis di sini S sama dengan 180 meter. Kemudian waktunya selama 30 sekon. Bu Guru tulis T sama dengan 30 sekon. Nah, kalau misalkan anak-anak sudah belajar IPA, nulis jarak dan waktu, jangan lagi dengan tulisan jarak dan waktu, tapi silahkan gunakan lambang besarannya seperti yang sudah dipaparkan di depan, bahwa jarak itu lambangnya adalah S, kemudian waktu itu adalah dilambangkan dengan T. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan. Kelajuan ini dilambangkan dengan V. Kalau anak-anak lupa, silahkan nanti ke depan lagi lihat V itu apa. Nah, jadi yang ditanyakan adalah V. Nah, setelah kita buat diketahui dan ditanyakan, baru kita cocokkan dengan rumus yang akan digunakan. Nah, untuk kelajuan, rumus yang digunakan adalah V sama dengan S dibagi T. Kita masukkan angkanya, S itu bernilai 180 meter, kemudian T itu 30 sekon, sehingga 180 dibagi 30 kita dapat 6 meter per sekon. Oke. Kita lanjut berikutnya. Sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X
Setelah 1 sekon, kedudukan partikel di X1 sama dengan 3 meter, dan setelah bergerak 4 sekon, kedudukan partikel di X2 adalah 12 meter. Berapakah kecepatan rata-rata partikel bergerak tersebut? Oke, jadi yang harus ingat yang pertama kali buat itu adalah yang diketahui dan ditanyakan. Nah, di soal di sini yang diketahui bahwa posisi pertama atau X1 itu ada di 3 meter, kemudian posisi yang kedua ada di 12 meter, kemudian pada saat X1 atau di posisi pertama itu pada saat 1 sekon, kemudian 12 meternya itu pada saat 4 sekon. Kita tulis semuanya diketahui, X1-nya ada 3 meter, X2-nya ada 12 meter, kemudian T1 ada 1 sekon, kemudian T2 ada 4 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, sehingga kita tulis seperti ini. Dah. Oke, jadi kita buat seperti ini, bahwa V itu sama dengan delta X dibagi delta T, atau X dengan yang S tadi itu sama ya. Jadi yang tadi Bu Guru depan tulis dengan perpindahan itu kita lambangkan S sama saja, S atau X sama. Karena kalau X itu kita masih acuannya adalah di sumbu koordinat aja, jadi sebenarnya sama saja. Oke, jadi kita tulis delta X itu adalah 12 kurang 3, X2 kurang X1, kemudian delta T-nya kita tulis T2 kurang T1, makanya 4 kurang 1, sehingga 12 kurang 3 itu kita dapat 9, 4 kurang 1 sama dengan 3, 9 bagi 3 sama dengan 3 meter per sekon ke arah kanan. Karena di sini geraknya ke arah kanan, enggak ada kata dia balik lagi ke kiri, hanya bergerak ke kanan, sehingga arahnya adalah ke kanan. Oke, kita lanjut lagi. Benda bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Selanjutnya, benda dipercepat secara beraturan sehingga kecepatannya menjadi 10 meter per sekon dalam selang waktu 4 sekon. Berapa percepatan yang dialami benda itu? Nah, seperti biasa yang diketahui dan ditanyakan kita buat terlebih dahulu. Jadi di sini sudah ada kecepatan 2 meter per sekon, ini kita lambangkan dengan V0 atau V1. Kemudian kecepatannya menjadi 10 meter per sekon, atau setelah bergerak atau setelah dipercepat kecepatannya menjadi 10 meter per sekon, kita tuliskan dengan V2 sama dengan 10 meter per sekon, kemudian selang waktu yang digunakan adalah 4 sekon. Nah, seperti rumus yang sudah Bu Guru perkenalkan di awal yang tadi, bahwa A sama dengan delta V per T, kita masukkan angka-angkanya. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, makanya kita tulis V2 kurang V1. Kita tulis 10 kurang 2, kemudian T atau waktunya adalah 4, sehingga 8 dibagi 4 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, anak-anak harus selalu ingat, kalau misalkan ingin membuat soal dalam soal cerita, menyelesaikan soal cerita, anak-anak wajib membuat satuannya. Berikutnya, seorang atlet berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon. Jika jarak yang ditempuh atlet tersebut 300 meter, berapa waktu yang diperlukannya? Nah, jadi yang diketahui di sini kecepatannya ada 10 meter per sekon, atau kita lambangkan dengan V. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 300 meter, kita lambangkan dengan S. Yang ditanya adalah T. Anak-anak ingat, ini rumus yang pertama. Kalau kita bagi dalam segitiga untuk mempermudah mengingat, boleh kita tuliskan yang di atas itu S, kemudian di sini V, kemudian di sini ada T. Jadi kalau misalkan T yang ditanyakan kita tutup T, jadi rumusnya akan menjadi T sama dengan S dibagi V. Kita bisa lihat ini, sehingga kita masukkan angkanya, S-nya 300, V-nya 10, sehingga 300 dibagi 10 sama dengan 30 sekon.
Jadi waktu yang diperlukan oleh atlet tersebut dalam berlari adalah 30 sekon. Oke, soal selanjutnya. Seekor rusa berlari dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh rusa tersebut? Nah, ingat lagi yang tadi kita buat diketahuinya. Diketahui kecepatan tetap 60 km per jam, kita tulis V sama dengan 60 km per jam. Kemudian dalam waktu tempuh selama 30 menit. Nah, ini yang harus kita konversikan ke satuan jam. Kenapa? Karena di sini kecepatan menggunakan satuan kilometer per jam. Nah, kapan kita diamkan T-nya kalau misalkan satuan waktu di sini sama dengan satuan yang ada di V. Kalau sudah sama itu berarti tidak usah dirubah, tapi kalau berbeda kita rubah mengikuti satuan pada kecepatan. Kalau di sini jam dan ini menit, kita ubah menitnya ke jam. Kalau di sini sekon, berarti kita ubah menit ke sekon. Nah, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Sama seperti soal yang tadi, berarti V sama dengan S per T. Jadi seperti segitiga yang tadi Bu Guru perkenalkan, kita tulis di atasnya S, kemudian di sini V dan T. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah S. Sehingga yang kita gunakan adalah V kali T. Ini agak keturun ya, V-nya kita tulis 60 km per jam, sedangkan T-nya kita tulis setengah jam, sehingga yang kita dapatkan 60 kali setengah adalah 30 km. Oke, sampai di sana. Kalau masih ada yang belum paham, boleh di back lagi penjelasan Bu Guru. Kita lanjut berikutnya tentang gerak lurus. Bu Guru rangkum bahwa gerak lurus itu sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan kita sebut dengan GLB, gerak lurus berubah beraturan kita sebut dengan GLBB. Nah, untuk GLB itu ciri-cirinya punya kecepatan tetap atau konstan, percepatannya bernilai 0, contohnya gerak mobil mainan di bidang yang rata, tanpa gaya gesekan yang bekerja. Nah, kemudian kalau di GLBB itu kecepatannya berubah teratur, percepatannya bernilai tetap atau konstan, dan contohnya itu adalah benda yang jatuh bebas, kemudian naik sepeda, kemudian direm. Yang untuk benda jatuh bebas itu GLBB dipercepat, naik sepeda kemudian direm itu termasuk GLBB diperlambat. Oke, ini Bu Guru kasih hubungan kecepatan dan waktu untuk GLB itu dinyatakan dalam grafik. Kita bisa lihat di grafiknya atau di gambarnya. Anak-anak bisa lihat pada detik ke-1 itu kecepatannya di 10, pada detik kedua juga kecepatannya 10, pada detik ketiga juga kecepatannya 10. Artinya kecepatannya tidak ada yang berubah. Kalau kecepatannya tidak berubah berarti A sama dengan 0 atau tidak ada percepatan. Itulah yang disebut dengan GLB. Berikutnya Bu Guru kasih untuk yang GLBB dipercepat atau yang A-nya bernilai positif. Anak-anak bisa lihat pada detik kedua kecepatannya 3, pada detik keempat kecepatannya 6, pada detik ke-6 kecepatannya 9. Anak-anak bisa lihat ini berubah beraturan. 3, ini selisihnya 3, kemudian ke sini juga selisihnya 3, sehingga di sini ada beraturan. Gerak lurus berubah tapi beraturan. Dengan A yang bernilai positif. Kemudian untuk yang tadi perlambat kita masuk yang tadi dipercepat, kita masuk ke yang diperlambat atau yang A-nya bernilai negatif. Kalau yang tadi semakin lama semakin bertambah kecepatannya, kalau yang sekarang semakin lama semakin berkurang kecepatannya. Anak-anak bisa bandingkan pada detik ke-1 itu kecepatannya ada di 6 meter per sekon, detik kedua di 4 meter per sekon, detik ketiga ada di 2 meter per sekon, dan detik keempat ada di 0.
meter per sekon. Artinya di detik keempat dia sudah diam. Sedangkan dari awal bergerak dia udah kecepatannya 8 meter per sekon. Udah. Nah, sehingga anak-anak bisa lihat di sini ada perubahan kecepatan yang terjadi secara konstan. Ini berkurang 2 meter per sekon, berkurang 2, berkurang 2, berkurang 2. Sehingga dia disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, kalau yang ini ticker timernya ya. Jadi ticker timer ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis geraknya. Jadi jenis geraknya dapat dilihat dari hasil rekaman pita ticker timer. Anak-anak bisa lihat kalau dia di GLB, jarak antar titiknya itu sama. Jadi itu pasti GLB. Kemudian kalau GLB dipercepat, semakin lama semakin sempit. Kemudian diperlambat, semakin lama semakin lebar. Berikutnya ada pengertian gaya. Nah, gaya inilah yang sebenarnya berperan dalam terjadinya sebuah gerak. Jadi gaya ini ada mengakibatkan terjadinya gerak. Nah, gaya ini adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak, dan kecepatan gerak benda. Jadi, benda bergerak disebabkan oleh gaya. Nah, gaya sendiri itu adalah besaran yang diukur dengan menggunakan deraja pegas. Jenisnya ada 2, ada yang gaya sentuh, ada yang gaya tak sentuh. Dari namanya sudah jelas, kalau gaya yang sentuh berarti harus bersentuhan dulu baru gaya bisa bekerja. Sedangkan untuk yang tak sentuh, tanpa bersentuhan pun gaya bisa bekerja. Nah, contoh untuk gaya sentuh itu adalah gaya gesek dan gaya otot. Coba anak-anak gesekkan kedua tangan anak-anak. Nah, di sana itu termasuk sebagai gaya sentuh. Lama-lama akan terasa semakin panas, Jadi di sana ada gaya gesekan. Kemudian gaya otot kalian bisa bekerja apabila tangan kalian memegang sesuatu. Makanya kita sebut dengan gaya otot adalah gaya sentuh. Nah, yang termasuk gaya tak sentuh yang pertama adalah gaya magnet. Nah, di mana besi tertarik pada magnet tanpa bersentuhan. Jadi didekatkan aja gaya magnet bekerja. Sama dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu tidak perlu menyentuh benda, tetapi ketika sebuah apel gitu misalkan. Nah, jadi ketika dia jatuh dari pohonnya, dia akan ketarik menuju permukaan bumi yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Jadi nggak perlu gaya gravitasinya menyentuh si benda. Bendanya kalau sudah terlepas itu akan selalu menuju pusat bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, ngomong-ngomong masalah buah yang jatuh ini, sebenarnya ada 3 hukum yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang fisikawan Inggris yang ia menemukan konsep tentang gaya, di mana dia dulunya itu sebelum menemukan konsep-konsep ini dia sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian ada apel yang jatuh di sekitarnya. Nah, di sanalah dia berpikir, kenapa sih buah ini bisa jatuh? Kenapa sih benda bisa bergerak? Nah, sehingga dia bisa merumuskan 3 buah hukum yang kita kenal dengan hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Yang pertama, hukum-hukum Newton yang pertama kita bahas adalah hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi ini bisa diistilahkan bahwa tetap mempertahankan keadaan geraknya. Kalau misalkan benda itu diam, dia akan tetap diam. Tapi kalau misalkan dia sedang bergerak dengan beraturan, dia akan tetap bergerak jika tidak ada gaya yang bekerja. Artinya seperti ini.
Anak-anak, ada benda di sekitar kalian. Kalian perhatikan di kiri, kanan, depan, atau belakang anak-anak. Kalau misalkan di sana ada benda, benda tersebut akan tetap berada di posisinya apabila tidak ada yang bekerja atau tidak ada gaya yang bekerja. Contoh gaya yang bekerja, misalkan anak-anak datang, kemudian anak goncang mejanya hingga benda tersebut jatuh, itu sudah artinya anak-anak memberikan gaya. Kemudian anak-anak datang, mengambil dengan tangan, memindahkannya ke tempat lain, itu juga termasuk memberikan gaya. Nah, hukum pertama Newton ini itu sering disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah, beberapa contoh peristiwa tentang hukum pertama Newton itu, yang pertama adalah benda diam akan selamanya diam apabila tidak ada gaya yang mengenai benda tersebut, seperti yang Bu Guru sebutkan tadi. Kemudian kelereng yang bergulir pada lantai licin akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada benda yang mempengaruhinya atau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Contohnya, tidak ada tangan yang tiba-tiba memotong lintasan si kelereng, atau lantainya benar-benar licin hingga tidak ada gaya gesekan di sana. Contoh lainnya adalah ketika anak-anak atau ketika kita berada pada mobil yang diam, kemudian mobilnya tiba-tiba melaju ke depan, maka tubuh akan tersentak ke belakang. Tapi ketika anak-anak sedang berada di dalam mobil yang sedang melaju, tiba-tiba mobilnya direm mendadak, tubuh akan terdorong ke depan. Ya. Berikutnya tentang hukum-hukum Newton. Yang kedua adalah hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini menyatakan bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, arah percepatan ini akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis, hukum kedua Newton dirumuskan sebagai A sama dengan sigma F dibagi M. Ini kita baca sigma ya. Keterangannya A itu adalah percepatan benda, kemudian sigma F itu adalah resultan gaya, dan M adalah massa benda. Nah, hukum kedua Newton ini yang yang menjelaskan kenapa ada berat benda. Kenapa ada berat benda? Bahwa berat benda itu ada karena ada gaya gravitasi yang bekerja dan massa. Nah, kita akan nanti latihan soal lagi. Nah, secara matematis tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian ini Bu Guru kasih segitiga bantuan untuk mempermudah mengingat hukum kedua Newton. Ingat yang bagian atas kita isi dengan sigma F, bawah kita tulis M dan A. Nah, hukum kedua Newton ini contohnya adalah yang pertama, semakin kencang motor digas, itu laju motornya akan makin kencang. Tetapi tapi kalau misalkan tiba-tiba direm, itu ya percepatannya juga akan berkurang. Nah, kemudian sepeda yang dikendarai sendiri itu lebih mudah melaju kencang dibanding sepeda yang dikendarai berdua. Apalagi dengan beban atau massanya yang berbeda-beda atau massanya yang jauh beda ya. Nah, ini ada satu soal tentang berat yang tadi Bu Guru sebut. Nah, jika percepatan gravitasi bumi 10 Newton per kilogram, hitunglah berat benda yang masanya 0,5 kilo, 2 kilo, dan 10 kilo berdasarkan. Nah, pada ketinggian berapakah benda? Nah, oke, kita bahas sampai di sini aja dulu. Nah, yang harus kita buat diketahuinya itu adalah percepatan gravitasi kita lambangkan dengan G. Itu ada 10 Newton per kilo. Kemudian ada massanya. Bu Guru ambil satu yang 0,5 kilo. Kemudian untuk yang dicari adalah berat benda. Kita lambangkan dengan W. Ingat bahwa W itu sama dengan M kali G.
Masukkan 10 kali 0,5. Oke, kita bahas ulang untuk di hukum kedua Newton. Jadi bunyinya adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, arah percepatan ini sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis, hukum kedua Newton dirumuskan seperti ini. Jadi keterangannya A itu adalah percepatan benda, kemudian sigma F adalah resultan gaya, dan M adalah massa benda. Sedangkan hukum kedua Newton, nah ini Bu Guru kasih segitiga bantuan untuk mempermudah mengingat hukum kedua Newton. Dengan sigma F bagian atas, M dan A bagian bawah. Kemudian contoh dari hukum kedua Newton, itu contohnya semakin kencang motor digas itu lajunya motor akan makin kencang. Kemudian sepeda yang dikendarai sendiri lebih mudah melaju kencang dibanding sepeda yang dikendarai berdua.